Pemirsa, polisi akan meluncurkan SIM baru pada bulan September mendatang. Lalu seperti apa SIM tersebut? Berikut penjelasan Kakor Lantas bersama reporter Jak TV Priscila Puspa. Polri memiliki terobosan baru mengenai surat izin mengemudi atau yang kita kenal sebagai SIM. Dan untuk mengetahui apa perbedaan dengan SIM baru dan SIM lama, di mana SIM baru ini dikatakan atau dinamakan SIM pintar. Langsung saja kita akan bertanyalah kepada Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Refdi Andri. Halo, selamat malam Bapak. Selamat malam. Pak, ini terobosan baru pertama di dunia, benar Pak? Yang saya tahu itu adalah pertama di Indonesia. Pertama di Indonesia, tetapi kita cukup berbangga hati nih SIM pintar. Apa sebenarnya SIM pintar itu Pak? Mungkin begini, sebelum kita mengajak kepada bagaimana SIM pintar, ya tentu saya ingin menjelaskan dulu bahwa surat izin mengemudi itu adalah kompetensi. Surat izin mengemudi adalah pengakuan gitu ya. Kenapa demikian? Karena memang orang-orang yang terampil, orang-orang yang paham, yang ada pengetahuannya, yang ada keterampilannya dan ada etika mengemudinya lah yang bisa memperoleh SIM itu. Tentu diawali juga dengan persyaratan-persyaratannya. Antara lain, persyaratan itu adalah persyaratan usia. Jadi yang mendapatkan SIM atau yang bisa bermohon SIM yang usianya sudah memenuhi syarat. Artinya sudah memiliki KTP dengan usia 17 tahun. Kemudian ada lagi persyaratan administrasi. Yang bersangkutan harus punya kartu tanda penduduk ya, KTP. Ya, tentu KTP yang tercatat pada Dukcapil ya. Kemudian yang ketiga adalah ada persyaratan kesehatan. Karena ketika ingin memiliki SIM atau ingin mendapatkan SIM, persyaratan kesehatan ini menjadi penting ya. Bagaimana kalau kita bayangkan seseorang yang tidak sehat mengemudikan kendaraan bermotor? Justru itu persyaratan kesehatan menjadi penting. Yang berikutnya yang keempat adalah ketika dia melakukan permohonan atau memenuhi semua persyaratan itu, kita lakukan uji. Ada ujian teori dan ujian praktek. Nah gitu. Ketika semuanya memenuhi syarat, standar kelulusan, baru yang bersangkutan dinyatakan lulus. Kemudian untuk SIM umum juga ada tambahan. Ada tes psikologi ya, karena bagaimanapun psikologi ini juga menjadi sangat penting. Bagaimana seseorang bisa mengendalikan dirinya dengan baik dan memberikan arti keselamatan untuk yang bersangkutan dan untuk orang-orang sebagai pengguna jalan lain. Nah ini. Jadi surat izin mengemudi pintar yang akan diluncurkan bulan depan ini seperti apa? Ya memang kemarin kita sudah melakukan soft launching di Polres Bekasi. Ini merupakan tahap sosialisasi yang kita sampaikan kepada masyarakat dan pemahaman kepada unsur-unsur pelayanan yang ada pada semua satuan kepolisian, khususnya Satpas ya. Kemudian apa bedanya SIM yang lama dengan SIM yang baru? Yang pertama, unsur-unsurnya berbeda, materialnya berbeda, tampilannya berbeda. Kemudian ada hal-hal lain yang kita tambahkan ya, yang kita tambahkan umpamanya chipnya itu ada di dalam SIM. Fungsinya itu sangat banyak sekali. Yang pertama fungsinya adalah semua data forensik yang dibutuhkan dalam pelayanan kepolisian, di mana dulu kan kita mengisi formulir ya, sebelum adanya standar elektronik yang kita tetapkan, ada pengisian identitas. Ada nama, umur, golongan darah, alamat, tempat tinggal, dan lain-lain, semua terakomodir dengan baik. Dan itu jugalah yang terkoneksi dengan Dukcapil. Kita memang sudah melakukan kerjasama dengan Dukcapil semenjak kita meluncing SIM online yang betul-betul centralized. Terintegrasi ya. Semuanya begitu. Terintegrasi, kemudian data-data kita memang berada pada pusat data Korlantas. Itu. Nah ini tadi. Yang kedua, semua data pelanggaran pada Smart SIM itu tercatat secara elektronik. Kita sekarang kan sudah meluncing juga nih. Bagaimana ETLE itu kita fungsikan ya. Electronic Law Enforcement itu kita berdayakan dan di Jakarta sudah ada, bukan hanya 1-2 tempat, ada beberapa tempat yang ada di Jakarta. Kita juga akan kembangkan untuk seluruh Indonesia. Tentu ada yang prioritas, ada juga mungkin prioritas kedua dan berikutnya gitu. Kemudian di sana juga bisa kita fungsikan sebagai uang elektronik atau unik. Jadi seperti di mana bayar tol langsung pakai SIM aja begitu Ya, nantinya itu Pak? bisa. Tetapi itu adalah pilihan. Manakala masyarakat kita sebagai pemohon SIM dan SIM-nya sudah jadi, itu bisa diaktifkan tergantung pilihan. Apakah masyarakat itu memilih itu diaktifkan atau tidak diaktifkan tergantung bagaimana masyarakatnya. Itu karena itu pilihan. Kemudian SIM yang lama tetap berlaku sebagaimana standar kurun waktu berlaku ya. Jadi masyarakat pada asalnya juga tidak perlu mengganti SIM karena yang lama tetap berlaku sebagaimana yang sudah tertera pada SIM itu.
Kemudian semua norma, semua standar, semua kriteria dan prosedur tidak ada yang berubah. Tidak ada yang berubah. Termasuk juga besaran yang harus dibayarkan oleh calon pemohon SIM ketika dia ingin mendapatkan SIM sesuai dengan PP 60 itu ya. Sama semua, tidak ada yang berubah. Justru itu rasa-rasanya setelah kita melakukan analisa dan evaluasi, keuntungan itu bagi semua pihak. Baik oleh aparat penegak hukum, kepolisian, bisa mencatat semua data pelanggaran, demikian juga pada saatnya juga akan menguntungkan yang pegang SIM itu sendiri gitu. Ini SIM pintar banyak keuntungannya. Ada contohnya Pak? Perbedaan dengan yang lama dan yang baru. Ini contohnya, tampilannya bisa kita lihat ya. Tampilannya lebih simpel ini. Ya kan? Di sini lebih simpel. Satu, langsung disebutkan namanya siapa, ya. Kemudian juga ada tanggal lahirnya, ada golongan darahnya. Sementara yang lama seperti ini, itu kan perbaikan tampilannya. Lebih enak dilihat ya Pak, langsung begitu ya Pak? Mungkin lebih enak dilihat, kemudian juga lebih indah, lebih simpel, lebih gampang dicermati, ya. Kemudian security-nya juga tingkat tinggi, gitu. Dengan chip itu. Sulit untuk dipalsukan, ya. Sulit untuk ditiru, ya. Sulit untuk dimodifikasi. Karena memang dengan standar pengamanan yang tinggi. Kita tidak memberikan biaya apapun dalam bentuk tambahan, tetapi tetap mengacu kepada ketentuan yang lama yang sudah ditetapkan sebagaimana PP 60. Begitu. Berarti kalau punya SIM yang lama ini mau diganti tidak kena biaya? Kalau SIM yang lama mau diganti, tentu ada biayanya, tetapi adalah biaya standar sebagaimana SIM yang sudah kita berlakukan. Kan namanya perpanjangan SIM. Ya? Seperti harga yang sebelumnya mau begitu? diperpanjang kan? SIM yang lama nih, sudah mau habis masa berlakunya, kemudian datang kepada sentra pelayanan kepolisian, tetap dia membayar perpanjangan itu sebesar PNBP yang ditetapkan. Seperti itu. Siap, terima kasih Bapak untuk informasi dan waktunya. Sungguh kita menunggu bulan depan peluncuran SIM pintar yang dimana banyak keunggulannya dan tadi sudah dikatakan begitu mudah untuk bagaimana mengganti sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku seperti pada SIM yang lama. Dengan demikian yang kami laporkan langsung dari Jakarta, Priscilla Puspa, Angga Hikmayandi, balik ke studio.